Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rubinya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Pak Chandra yang akan memandu berlangsungnya acara sosialisasi pelaksanaan Diksus Pala. Yang terhormat Ketua Dikdasmen PWM Jawa Barat, Pak Dr. Andes Nur Komarudin, MPD. Yang terhormat Wakil Ketua, Pak Dr. Agus Abdurrahman, MSI, Psikolog. Dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Dikdasmen PWM Jawa Barat, yang ketiganya sambutan dari dan sekaligus sosialisasi Diksus Pala dari PCI Diksus Pala dari PP oleh Pak Iwan Kurniawan. Yang keempat adalah tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengaktifkan waktu, kita lanjut ke susunan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Dikdasmen PWM Jawa Barat, yaitu Pak Dr. Andes Nur Komarudin, MPD. Saya persilakan. Baik Pak Chandra, terima kasih banyak. Sebentar mau konfirmasi dulu, suaranya bisa terdengar jelas Pak? Jelas Pak Nur. Jelas Pak Ketua. Baik, terima kasih. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Gimana bisa mati? Inna may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wahdahu la syarika lahu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam, kebetulan lagi koordinasi juga untuk Diksus Pala ini dengan PP dan sama-sama Zoom. Bapak Wakil Ketua Dr. Agus Abdurrahman, MSI, yang MC ya, yang saya hormati, kemudian juga bapak-bapak dari jajaran pengurus Masjid Dasmen, PNF PWM Jabar, Pak Sarda, Ibu Ocam, Pak Didin, dan sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian juga Pak Iwan sebagai Ketua FGM dan sekaligus PIC untuk program Diksus Pala di Region Jawa Barat dari pimpinan pusat yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu Ketua Majelis Dikdasmen daerah dan cabang, kemudian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah-tengah mungkin ya ada yang masih sibuk atau yang sudah beristirahat. Bapak dan Ibu berkenan untuk memenuhi undangan kami, dan tentu kami atas nama pribadi dan sisi menyampaikan jazakumullahu khairan katsir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya sangat mengapresiasi atas inisiatif ya dari jajaran panitia Diksus Pala sharing, tentunya Diksus Pala sharing yang sudah memulai untuk mensosiasikan terkait dengan rencana kegiatan Diksus Pala ini. Walaupun mungkin informasinya sudah cukup lama sebenarnya kami peroleh dari PP, tetapi mungkin baru saat ini bisa terlaksana untuk sosialisasinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama perlu barangkali saya sampaikan bahwa Diksus Pala Sharing ini merupakan kerjasama antara unsur Kementerian Pendidikan dan Ristek, ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek melalui Direktorat Jenderal atau GTK dan juga dengan Dikdasmen dan PNF pimpinan wilayah, pimpinan pusat, mohon maaf, dan kemudian juga bersama dengan Dikdasmen, PWM, dan kemudian pimpinan daerah dan juga kepala sekolah. Nah, mengapa kegiatan ini perlu dilakukan? Tentu saja ini sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pak Ketua PP, merupakan instruksi dari pimpinan pusat sehubungan dengan kekhawatiran dari pimpinan pusat terkait dengan gejala yang muncul di lingkungan AUM, yaitu adanya penurunan animo masyarakat untuk menyekolahkan ke AUM, sehingga saat ini ada sekitar 40% mungkin sekolah yang memiliki jumlah siswa di bawah 100, dan kemudian ya 60% perkiraan itu yang di atas itu. Oleh karena itu maka tentu semuanya ini harus bangkit, semuanya juga harus bisa kompetitif, dan semuanya juga harus mampu untuk menumbuhkan kembali animo masyarakat untuk supaya kaum-kaum yang ada di lingkungan perserikatan ini bisa sama-sama berkembang, sama-sama maju, dan sama-sama berkualitas. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, tentu saja sharing ini itu berarti bahwa untuk pembiayaan kegiatan ini ditanggung bersama-sama antara Kementerian, Majelis Yayasan PP, dan kemudian juga unsur peserta yang ada di Majelis Dikdasmen PWM, PDM, dan juga pimpinan cabang. Pelaksanaan ini insya Allah untuk Jawa Barat, karena jumlah sekolahnya berdasarkan data dari PP, ya, Dikdasmen PP itu sekitar 357 sekolah, maka ini akan dilaksanakan satu region saja di Jabar, dan insya Allah sampai saat ini informasi yang sudah kami terima itu akan dilaksanakan di BBGP, yang dulu mungkin P4TK IPA. Tetapi walaupun sudah ditetapkan seperti itu, tentu saja mengingat jumlah peserta yang ditetapkan di Jawa Barat sangat banyak. Nah, ini akan tergantung juga kapasitas atau daya tampung dari BBGP. Karena sampai saat ini GBPP itu daya tampung untuk peserta itu hanya maksimal 130. Ya kan, itu mungkin nanti terkait dengan pelaksanaan atau tempat pelaksanaan itu akan sangat tergantung dari kesiapan BBGP, ya. Ada dua kemungkinan, mungkin tetap di BBGP atau mungkin nanti dipindahkan ke tempat yang lain yang tentu kapasitasnya lebih besar.
Kemudian untuk pelaksanaan ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tidak diperuntukkan bagi kepala sekolah yang belum Diksuspala, tapi diperuntukkan bagi semua kepala sekolah, baik yang sudah Diksuspala maupun yang belum, dan mulai dari jenjang SDMI, kemudian MTS, SMP, kemudian juga MA, SMA, dan SMK, itu semuanya diwajibkan mengikuti kegiatan ini. Nah, oleh karena itu maka sosialisasi saat ini tentu saja dalam rangka menyampaikan diantaranya informasi terkait dengan ini yang akan nanti diperkuat tentu oleh jajaran panitia dan kemudian juga nanti mungkin akan ditetapkan mekanisme pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu maka tentu harapan saya sebagai Ketua Majelis Dasmen PNF PWM Jabar, mari ya kita sukseskan penyelenggaraan di Diksuspala di Region Jawa Barat ini, baik sukses dalam konteks penyelenggaraan maupun sukses peserta, dan semuanya diharapkan bisa mengikuti ya kegiatan ini dengan tentu saja antusias dan kemudian juga dengan penuh kegembiraan. Kemudian untuk hal-hal yang lebih teknis, insya Allah mungkin nanti dari panitia dan tentu yang lebih jelas lagi dari PIC PP yaitu Pak Iwan Kurniawan akan lebih detail lagi untuk menyampaikan ini. Hanya Bapak dan Ibu barusan disampaikan oleh Pak Ketua Pak Didi, memang mungkin akan ada kesan bahwa ini seolah-olah top down. Ini sebenarnya top down dilakukan karena ini adalah perintah dari pimpinan pusat ya agar penyelenggaraan Diksuspala itu bisa menjadi tradisi kembali ya atau di seluruh jajaran Dikdasmen, dan kemudian juga bisa nanti mengangkat sekolah-sekolah yang saat ini dalam posisi yang belum kompetitif menjadi kompetitif. Mungkin itu saja sekedar pengantar Bapak dan Ibu dari saya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Nasrul minallah wa fatul qarib, Bapak Sri Mumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Nur atas sambutannya. Semoga nanti acara Diksuspala berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya sambutan dari PIC Diksuspala dari PP kepada Pak Iwan Kurniawan, saya persilahkan. Bangga. Halo. Mangga Pak Iwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala dzini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ayahanda Bapak Ketua Pimpinan Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Jawa Barat yang hadir. Terima kasih Pak telah hadir untuk bisa bersama-sama mempersiapkan Diksuspala Region Jawa Barat. Yang saya hormati juga para wakil ketua yang hadir pada saat ini, Bu Aca, hatur nuhun nih, beserta Pak Didin dan semua panitia Diksuspala Jawa Barat. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Dikdasmen dan para yang mewakili yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis Diksuspala yang mungkin Diksuspala kali ini berbeda dengan Diksuspala yang tahun-tahun yang lalu. Karena istilah Diksuspala ini pertama kali diluncurkan pada saat Ketua Dikdasmennya itu Pak Yunan Yusuf, kalau tidak salah Pak ya.
Jadi saya kira sampai saat ini istilah ini masih dipakai, hanya mungkin formatnya yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin yang menyelenggarakan adalah wilayah, ya. Sekarang yang dengan tugas dari PP Muhammadiyah mungkin dikoordinasikan oleh PP pusat, Dikdasmen pusat dan PNF ini untuk apa namanya, lebih punya data tentang bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa memang dikategorikan sekolah kita ini dengan istilah baru yang sangat apa namanya, mudah dicerna begitu. Ada yang dikategorikan sekolah rawat inap gitu. Ada sekolah yang rawat jalan, ada sekolah sehat gitu. Jadi dari 3 kategori itu mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan ada di sekolah rawat jalan, Pak. Atau juga di sekolah rawat inap, ya, masih membutuhkan obat, masih membutuhkan pendampingan dokter, masih juga membutuhkan istirahat yang lama gitu. Nah, itu juga mungkin dikategorikan sebagai rawat inap sekolah-sekolah yang akan jadi sasaran utama begitu dari Diksuspala. Namun demikian juga dalam praktiknya ternyata juga kepala sekolah yang ada di sekolah yang rawat inap, rawat jalan dan sehat itu perlu duduk bersama untuk saling menyemangati, saling memberikan apa namanya inspirasi ya, untuk bisa maju dan berkembang bersama. Makanya Diksuspala ini dikemas tidak terpisah lewat kelompok-kelompok tadi, tapi bersama-sama duduk dalam satu ruangan, satu meja, satu kelas yang sama agar terbangun kerjasama dan kolaborasi serta membangun sinergi di antara kita semua. Itu mungkin salah satu di antara tujuan dari Diksuspala, bagaimana Diksuspala ini tidak membeda-bedakan tadi. Hanya mungkin nanti sasaran utama untuk bagaimana agar sekolah-sekolah yang rawat inap ini bisa berkembang minimal menjadi rawat jalan gitu Pak ya. Yang rawat jalan mudah-mudahan bisa lebih cepat sehat begitu. Itu mungkin maksud dan tujuan dari Diksuspala yang tentunya kita juga pahami betul bahwa untuk bisa mencapai apa namanya tujuan tersebut dibutuhkan langkah-langkah agar pintu yang paling utama dan pertama itu adalah bagaimana PPDB kita ini sukses, Pak. Terutama nanti untuk PPDB tahun 2005-2006 ke depan. Di mana memang tema kita dalam Diksuspala ini adalah bagaimana kita sukses PPDB 200% kenaikan, itu cita-citanya gitu Pak ya. Sehingga mudah-mudahan nanti seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah Muhammadiyah diantaranya itu bisa kembali bangkit dan masyarakat bisa menyekolahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah ke depan. Nah, itu paling utama dari bagaimana PPDB ini bisa meningkat setelah Diksuspala ini diberjalankan di beberapa tempat. Dan ketika saya bersama-sama dengan rekan-rekan di tim Diksuspala mencermati terkait dengan hasil dari Diksuspala yang telah dilaksanakan di daerah Lampung yang meliputi 3 provinsi pada saat itu, hasil dari informasi perkembangan setelah Diksuspala alhamdulillah cukup menggembirakan, adanya kenaikan dari beberapa sekolah Muhammadiyah yang tadinya kurang diminati, alhamdulillah sekarang semakin diminati. Nah, ini juga menjadi hal yang tentunya dari Diksuspala itu harus melahirkan sekolah-sekolah yang diminati karena memang PPDB-nya sukses. Gitu Bapak ya. Dan untuk teknisnya Bapak Ibu, Diksuspala ini memang ada 2 kali pertemuan. Ada pertemuan secara daring, nanti ada pertemuan secara langsung atau offline dan online ya. Online itu sekitar 2 hari dan nanti untuk offline-nya sekitar 4 hari Bapak Ibu. Dan tentunya ketika online itu ada beberapa materi juga yang disampaikan melalui online. Dan tentunya Diksuspala kali ini sangat serius, tidak ada main-main begitu Bu ya. Karena memang dibuat betul-betul kita ingin melahirkan kepala sekolah yang tentunya bisa menjadi kepala sekolah yang mengantarkan sekolahnya menjadi sekolah sukses dan sekolah hebat begitu, sehingga
kami sepakat di PP itu untuk menghadirkan pelatihan yang benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan buat kepala sekolah. Oleh karena itu, setelah melaksanakan pelatihan itu nanti akan ada yang penilaian-penilaian, dan beberapa peserta kemarin di Pekanbaru, di Lampung, dan di Medan itu ada yang tidak lulus dari pelatihan. Dapat sertifikat tapi tidak lulus dikatakan di sana, dan dinyatakannya itu hanya pernah mengikuti Diksus Pala gitu, tapi tidak lulus. Nah, itu juga ada penilaian-penilaian, makanya Diksus Pala kali ini memang betul-betul dibuat dengan sangat serius, dan banyak hal-hal yang tentunya menjadi harapan besar buat PP Dikdasmen nanti, bagaimana kepala sekolah ini bisa memberikan teladan dan contoh kepada guru dan karyawan serta peserta didiknya untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu juga menjadi catatan kami, dan untuk pelaksanaannya mungkin nanti contoh dari beberapa yang sudah dilaksanakan di berbagai tempat. Ini adalah sebuah kolaborasi dari mulai PP Dikdasmen dan PNF, juga PP Dikdasmen dan PNF wilayah beserta seluruh jajarannya. Juga kami tadi sampai oleh Pak Ketua juga memang didukung juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaannya di daerah-daerah terutama di Pulau Jawa ini. Dan tentunya juga akan banyak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kemdikbud. Itu diantaranya adalah BBGP ya, dan BMTI, dan berbagai tempat yang memang menjadi tempat-tempat pelatihan begitu. Hanya kemarin ketika sudah koordinasi Bu Ocha dengan pihak BBGP, ternyata BBGP itu hanya bisa menampung 120 ya Bu Ocha. Jadi tidak memungkinkan 252 ditampung gitu di. Nah, kemarin ada usulan Bapak Ibu, jadi ada kemungkinan untuk tanggal 7 sampai 10 Oktober itu nanti digeser yang Jabar 2 yang 105 itu didahulukan, Pak. Jadi yang 105 itu didahulukan sehingga pelaksanaan di BBGP tetap berjalan dengan 105. Nanti yang 252 nanti kita pikirkan apakah tadi ada masukan juga di BBMTV yang di Lembang Pak ya. Ada satu tempat juga, tapi ternyata memang kapasitasnya juga hampir mirip sama dengan BBGP, jadi tidak memungkinkan yang 252 itu dilakukan sekaligus di sana. Nah, itu juga jadi catatan, sehingga nanti mungkin kami akan meminta arahan gitu. Apakah ini akan dibagi menjadi 3 region, jadi region Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3, atau akan memilih tempat yang kapasitasnya memungkinkan untuk 252. Karena kalau tempat pelatihan yang ada di bawah kementerian itu memang kapasitasnya tidak terlalu banyak, Bapak. Nah, sehingga dimungkinkan untuk dilaksanakan di tempat lain, mungkin di hotel atau di tempat yang bisa menampung 252 itu. Nah, tadi ada dari Bu Ocha itu ada masukan juga kalau dilaksanakan di hotel bagaimana. Nah, itu juga ada masukan Bapak Ibu, karena kalau dengan 252 itu tempat nginapnya harus memungkinkan. Yang kedua, kelas juga harus memungkinkan, karena kita membutuhkan kalau 252 itu kelasnya itu kalau dibagi 40 mungkin 6 sampai 7 kelas begitu. Jadi itu juga harus dihitung gitu. Kalau ada nggak kelasnya tersedia atau enggak gitu. Itu juga menjadi hal yang tentunya harus dihitung juga. Nah, belum juga ruang panitia, ruang fasilitator itu juga menjadi hal yang tentunya harus dihitung juga, karena memang pelaksanaannya 4 hari. Nah, itu juga menjadi catatan yang harus kita pikirkan ke depan. Nah, Bapak Ibu, selain itu juga karena kalau di tempat lain itu antar provinsi, seperti di Lampung kemarin 3 provinsi, yaitu provinsi di Pekanbaru itu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga memang banyak yang memakai sarana transportasi udara, sehingga memang dibutuhkan penjemputan gitu Bu ya. Tapi kalau untuk Jawa Barat karena memang tidak lintas provinsi, masih dalam satu provinsi,
mungkin akan lebih mudah kalau diarahkan langsung pada tempat pelaksanaan. Jadi tidak harus ada penjemputan peserta begitu Bapak. Itu jadi lebih mudah buat kita, tidak terlalu repot kalau seperti antar provinsi, apalagi antar pulau itu juga jadi repot Pak ya untuk penjemputannya. Paling juga mungkin kemarin sudah disampaikan juga pada Pak Ketua bahwa mungkin kita akan fokus untuk penyambutan dan kegiatan-kegiatan yang tentunya karena memang pada pembukaan itu kita juga kehadiran ketua atau wakil ketua PP di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kebetulan yang di Pekanbaru itu yang hadir Pak Buya Anwar Abbas Pak yang hadir untuk pembukaannya. Kalau yang di Medan itu kalau tidak salah juga yang hadir adalah wakil ketua pada saat itu Pak Irwan Akib Pak, Prof Irwan Akib yang hadir. Dan untuk di Jawa Barat kemungkinan bisa Prof Dadang Kahmad atau yang lainnya Pak untuk pembukaannya. Saya kira itu juga masih belum pasti, tapi biasanya salah satu di antara wakil ketua atau pimpinan dari PP Muhammadiyah hadir untuk bisa membuka dan menghadiri acara Deksuspala tersebut. Antara pembukaan dengan penutupan berbeda, yang membuka dan menutup. Jadi saya kira itu mungkin nanti panitia dari PWM Muhammadiyah mungkin untuk PWM wilayah Jawa Barat juga nanti akan berkoordinasi dengan PP bagaimana teknik langkah-langkah ya untuk bisa nanti pembukaan dan penutupan ini sukses bisa dijalankan bersama dalam pembukaan Deksuspala dan penutupan Deksuspala. Kalau pembukaan itu biasanya siang sampai sore hari Pak gitu karena peserta itu hadir dari pagi sampai siang Pak. Nanti pembukaannya baru siang gitu. Kalau saya lihat di tempat-tempat lain, mungkin di Jawa Barat juga tidak akan begitu beda Pak ya. Sehingga nanti panitia sudah persiapan dari awal dan nanti kita membuka pembukaannya itu siang sampai sore hari biasanya begitu. Dan nanti teknis dan acara serta isi dari pembukaan itu nanti dikoordinasikan dengan PP Muhammadiyah ya atau Dikdasmen tentang apa dan bagaimananya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, sambutannya tidak terlalu banyak, tapi lebih kepada substansi pembukaannya itu bagaimana bisa menampilkan provinsi itu bisa menampilkan wajah begitu Pak ya. Pendidikan Muhammadiyah di provinsi tersebut. Dan kalau di Pekanbaru ada beberapa penampilan siswa begitu Pak ya yang hanya mengiringi mengantar gitu di pembukaan tersebut. Nah, kalau memungkinkan juga di Jawa Barat saya kira banyak talent yang tentunya bisa ditampilkan di pembukaan tersebut begitu Bapak Ibu ya. Saya kira itu juga menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan yang ada di pembukaan. Nah, Bapak Ibu sekalian juga yang perlu diinikan juga bahwa nanti di kegiatan pelaksanaan pelatihan itu juga didampingi oleh seorang operator dari setiap kelas. Jadi kalau ada 6 atau 7 kelas berarti kita butuh 6 atau 7 operator. Terus juga terkait dengan administrasi serta IT kita akan didampingi oleh tim dari PP dari Kesekretariatan PP juga plus dengan Edumu Pak. Jadi tim Edumu dan tim Sekretariatan PP juga akan membantu pengadministrasian semua kegiatan yang ada. Dibantu juga nanti dengan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, Dikdasmen dan PNF gitu Pak untuk pengelolaannya. Nah itu yang selama ini mungkin kami lihat dan kami cermati bahwa memang mudah-mudahan pelaksanaan Deksuspala di Provinsi Jawa Barat ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tentunya juga kami ingin sampaikan tadi Pak Ketua menyampaikan pembiayaannya itu selain dari bantuan pemerintah lewat Kemendikbudristek, juga dari PP Dikdasmen dan PNF,
yang ketiga adalah juga ada partisipasi dari peserta. Hanya mungkin kalau ingin saya sampaikan dari peserta itu terjadi dari tiga kategori begitu Pak ya. Jadi tidak disamaratakan. Ada yang sekolah di bawah 100, ada sekolah yang di atas 100 siswa, ada sekolah yang di atas 400 siswa. Nah, ketiga kategori ini berbeda. Nah, kemarin sudah disepakati, namun juga kami ingin sampaikan harus dihitung secara baik, karena kalau tempat berbeda atau tempatnya beralih mungkin juga akan berpengaruh terhadap biaya dan anggaran. Contoh misalkan kalau nanti kesepakatannya tidak jadi di BBGP atau di tempat-tempat lain yang merupakan milik pemerintah, tentunya kalau di hotel konsekuensinya kita harus menghitung ulang biaya yang akan dikeluarkan gitu. Itu Pak Ketua ya, saya kira tentunya harus dihitung gitu Pak Boca, nanti hitungannya seperti apa kalau dilaksanakannya di hotel, karena kalau hotel kan mungkin berbeda dengan tempat yang ada di pemerintahan gitu, di Kemdikbudristek gitu. Itu juga tentunya harus kita pikirkan lebih lanjut kalau misalkan memang kita pilih mau tidak mau harus ada di tempat yang kapasitasnya memungkinkan, dan itu salah satu di antaranya adalah di hotel yang tentunya berbiaya begitu lebih besar. Itu mungkin juga menjadi catatan kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga mohon maaf apabila ada sekolah nih Pak Ketua yang benar-benar tidak memungkinkan misalkan untuk bisa memberikan kontribusi yang sebagai partisipasi begitu. Karena ini juga terjadi di beberapa tempat, di Pekanbaru juga ada beberapa sekolah yang tidak bisa hadir karena tidak bisa bayar. Tidak bisa membayar gitu, tidak bisa ini. Itu juga bagaimana caranya. Di antaranya adalah mungkin bisa kerjasama dengan Lajismu, Pak ya, Pak, dengan Lajismunya gitu, atau dengan donaturnya, atau juga kemarin ada beberapa yang dibantu langsung oleh PP, Dikdasmen dan PNF Pak, untuk yang betul-betul perlu dibantu begitu Pak. Mudah-mudahan ini juga jadi solusi terbaik buat kita semua, karena kalau saya lihat di Jawa Barat tidak terlalu besar seperti di tempat-tempat lain. Kalau tempat-tempat lain itu Masya Allah Pak ya, besar gitu partisipasinya. Karena memang jaraknya mungkin jauh Pak ya, dan juga banyak pendanaan yang harus dibebankan begitu Pak ya. Nah, kalau di Jawa Barat, Pak Ketua melihat kemarin juga saya lihat tidak terlalu besar, artinya mudah-mudahan masih bisa dipenuhi lah oleh peserta begitu. Tapi walaupun ada beberapa yang tidak, lebih baik jangan sampai tidak begitu Pak. Kita harus cari jalan keluar. Yang penting semua kepala sekolah Muhammadiyah di Jawa Barat bisa hadir bersama-sama, karena ini jarang dan langka begitu Pak ya, bersama-sama dalam satu ruangan, satu event gitu, satu tempat, satu kegiatan, tanpa dipisah-pisahkan apakah ini SD, SMP, SMA, SMK, atau ini ada sekolah hebat, sekolah rawat inap atau rawat jalan, enggak, tapi ini semua sama-sama berada dalam satu tempat. Dan ini juga adalah pengalaman yang berharga buat semua kepala sekolah kalau hadir gitu. Ini mungkin harapan kami begitu Pak di Jawa Barat, sehingga dengan 252 itu mudah-mudahan hadir semua, yang 105 juga hadir semua, karena di beberapa tempat ada beberapa sekolah yang terpaksa tidak hadir begitu Pak ya. Nah, itu juga sangat pada yang bersangkutan ingin hadir, karena tadi faktor-faktor tadi mungkin beberapa di antaranya ada faktor karena memang tidak ada anggaran yang bisa dijadikan kekuatan untuk mereka bisa hadir di tempat itu. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sementara terkait dengan hal-hal yang mungkin nanti ada kebijakan atau ada berita-berita baru, saya kira kita akan sampaikan, dan insya Allah nanti pelaksanaannya tanggal 7 sampai 10 Oktober Region Jabar 1 ini bisa terlaksana, sambil kita juga berpikir untuk yang 252 bisa dilaksanakan, dan tempatnya juga bisa kita tentukan lebih cepat lagi, karena memang waktunya sangat mepet
karena ini tinggal berapa 1 bulan mungkin ya, 1 bulan lagi ke depan gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan Kurniawan sebagai PIC dari Diksuspala dari PP yang telah mensosialisasikan Diksuspala dengan jelas dan detail. Semoga semuanya bisa diikuti dengan baik dan berjalan lancar. Mohon ke Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom untuk mengisi presensi atau absensi yang ada di chat Zoom. Linknya ada di sana, tinggal nanti diklik diisi melalui Google Form. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu bila ada yang mau bertanya atau yang ditanyakan, saya persilahkan. Ada Pak, saya Pak Jenal dari Tasik Pak. Silakan Pak Jenal dari Tasik. Oke, ya. Terima kasih Pak. Pak Iwan, terima kasih. Ya, mohon maaf. Ini saya lagi di perjalanan, mohon maaf. Mohon penjelasan Pak, untuk Jabar 1 itu mana saja? Karena ini Jabar 1 ya? Jabar 1 mana saja? Ya, Terus Jabar. yang kedua Pak, itu mengenai kisaran biaya. Biaya yang di bawah 100 berapa? Yang di atas 100 berapa? Kan ada 3 kategori. Per kategorinya berapa? Yang ketiga, Pak Iwan, kan ada yang sudah ikut di Diksuspala. Berarti ini diharuskan baik yang belum ataupun yang sudah itu ya. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, Pak, katanya saya sudah pernah ikut. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan langsung dijawab aja. Langsung dijawab atau gimana Pak Ketua? Langsung dijawab aja Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Dana. Hati-hati di jalan, lagi di jalan. Baik, untuk Jabar 1, Jabar 2, sebenarnya nanti datanya ada di PP terkait dengan jumlah 262 sekolah. Nanti akan ada undangan resmi Pak. Undangan resminya nanti disampaikan. Siapa sekolah mana saja nanti ada. Hanya karena tadi hubungannya dengan kapasitas wilayah, kapasitas tempat. Jadi mungkin nanti kami akan usulkan dulu dengan 105 itu yang region Jabar 2 itu saya kira bisa didahulukan. Hanya nanti untuk sekolah-sekolah mana saja mungkin nanti PP Muhammadiyah, PP Dikdasmen dan PNP Muhammadiyah itu akan memberikan surat undangan resmi melalui PP Dikdasmen wilayah Pak. Gitu untuk sekolah-sekolahnya Pak. Ya. Lalu untuk biaya, saya mohon izin dulu ke Pak Ketua. Pak Ketua boleh sekarang atau gimana Pak Ketua? Terima kasih Pak Iwan. Barusan Pak Didi menyampaikan 2 hal ya. Ini sekarang masih dibahas nih. Untuk region 1 ada kemungkinan nanti ditambah. Ya. Karena kapasitas dari BPGP itu kan 130. Sehingga yang dari 252 dari bawah itu harus naik ke atas agar yang 252 berkurang dan bebannya juga bisa berkurang. Gitu ya, itu tadi barusan dari Pak Ketua PP Pak Didi. Yang kedua, karena memang masih dalam perhitungan, terutama yang ada kalau nanti harus ada yang di hotel dan sebagainya, maka untuk pembiayaan boleh jadi mungkin menunggu sampai peak dulu MOU antara Kemendikbud dan PP. Mungkin itu Pak Iwan. Terima kasih. Ya, baik begitu Pak Aja. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya silakan. Izin masuk Nana Kabupaten Bogor. Silakan Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya pakai handphone.
yang ingin saya sampaikan dan sebagai laporan kepada Ketua Majelis Diktasen PP Jawa Barat, PWM Jawa Barat. Jadi ini kalau boleh usul, kebetulan kami Kabupaten Bogor akan mengadakan Rakorda besok tanggal 2 dan 3. Gitu kan. Dengan demikian waktunya hampir bersamaan dengan rencana, yaitu tanggal 7 sampai 10 tadi atau 11 ya. 7 sampai selesai di bulan Oktober besok. Kalau boleh mengusulkan untuk Kabupaten Bogor dimasukkan ke yang terakhir Oh ya, supaya tidak terlalu berdekatan, berkenaan dengan pembiayaan pasti gitu kan, dipastikan dengan pembiayaan. Soalnya Rakorda juga yang diundang adalah para kepala AUM, kepala sekolah oh ya. gitu kan. Ini karena memang infonya juga agak bersamaan mungkin ya. Kami sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk melaksanakan pelaksanaan Rakorda ini. Dan besok pagi saya pun akan menghadap ke pimpinan pusat. Kebetulan tadi ada janjian ya, karena Bogor dekat dengan Jakarta juga ya, kita sambil sowan mungkin ada masih dan sebagainya supaya pas pelaksanaan Rakorda bisa Clear ya. terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan Pak Iwan, ini mohon hadir nanti, Pak Ketua Dikdasmen PNF ini mohon berkenan hadir. Kemudian yang kedua pertanyaan, ini kita ini punya tugas yang tambahan yaitu PNF. Nah, dalam Diksus Pala ini apa kita juga perlu melibatkan mereka gitu kan, atau bagaimana, ini mohon masukannya. Soalnya kami juga belum menyentuh maksimal. Kami memang baru ada 2 PNF ini karena ada PKBM. PKBM ini dulu binaan dari Pemuda Muhammadiyah. Ada di 2 PCM yaitu Cilengsi dan PCM Nanggung. Nah, ini juga mohon arahannya, mohon pencerahannya dari Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan wilayah Majelis Dikdasmen PNF. Demikian, hatur nuhun hapunten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung wae Pak Iwan Baik. di Waler. Hatur nuhun Pak. Untuk tanggal mungkin nanti saya catat Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa dialihkan ke waktu mungkin tanggal 14 sampai 17 ya Pak. Yang kedua itu ya, Jabar 2 mungkin Pak nanti. Sehingga nanti tidak bentrok dengan kegiatan Rakorda Pak. Ya. Rakorda. Jadi untuk ini kita akan inikan. Lalu untuk yang PNF kebetulan ini saya lihat Diksuspala ini difokuskan hanya untuk yang Dikdasmen ya Pak. Dikdasmen dulu, PNF belum menyentuh Pak ya kelihatannya. Jadi hanya untuk SD, SMP, SMA, SMK ya. Dan MA kalau ya saja. Beserta pesantren kalau sana juga sudah masuk Pak gitu. Jadi kalau untuk PNF kelihatannya belum Pak, belum ada Pak. Ya. Siap, mohon. Baik, silakan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi ada yang lupa Pak, satu terkait dengan apakah yang sudah ikut Diksuspala harus Diksuspala lagi, itu ya belum terjawab ya Pak. Oh iya. Ya, betul ya. Jadi memang Diksuspala kali ini diwajibkan untuk semua kepala sekolah baik yang sudah pernah Diksuspala ataupun yang belum pernah ikut Diksuspala Pak. Jadi semua kepala sekolah wajib ikut gitu Pak. Jadi saya kira itu penekanan dari PP tentang Diksuspala kali ini. Jadi Bapak Ibu yang pernah melaksanakan atau pernah ikut Diksuspala juga. Terima kasih Pak, terima kasih. Tenun Pak. Silakan kepada Bapak Ibu selanjutnya yang mau bertanya. Kami persilakan. Apakah ada? Bapak Ibu, atau sudah jelas? Cukup? Ya, sudah. Mungkin saya Pak Chandra boleh tambahkan Pak Chandra.
Mangga Pak Didin. Terima kasih Pak Iwan dan kawan-kawan semua Pak Ketua. Khusus kepada ketua-ketua Dikdasmen cabang dan daerah, saya mohon kerjasamanya untuk tanda kutip ya, memaksa para kepala sekolah agar ikut. Kenapa? Karena Bapak Ibu lah yang punya pasukan di bawah. Kami di Dikdasmen wilayah itu hanya memberikan layanan saja dan meneruskan program dari PP Muhammadiyah di pusat. Gitu. Artinya, saya punya data kan ada 360 lebih ya sekolah yang harus ikut di 2 gelombang ini. Saya khawatir kuota ini nggak tercapai gitu. Jadi kesimpulannya adalah saya sebagai anggota Dikdasmen wilayah yang juga bagian data mengkhawatirkan tidak ikut semua gitu ya. Karena ini jatahnya betul-betul ya betul kerjasama antara PP Muhammad dengan GTK Kemendikbud kan gitu. Itu yang pertama saya mohon kerjasamanya sehingga ketika H-2, H-3 pendaftaran akan berakhir, tolong Bapak Ibu sebagai Ketua Dikdasmen cabang itu memonitor anggotanya. Siapa yang mendaftar nih? Kami kan nggak punya jangkauan ke bawah gitu ya, sehingga dapat diselamatkan kuota ini terpenuhi gitu. Kemudian yang kedua mungkin ke Pak Iwan. Pak Iwan, tadi betul ya kepala sekolah yang sudah dan yang belum ikut. Nah pertanyaannya ketika kepala akan pensiun hari ini, nah wakilnya yang akan dijadikan kepala KRA akan boleh diikutkan. Jadi gini, ya udah pensiun dua periode 3 periode akan diganti misalnya ya. Ada kan beberapa yang sudah habis itu. Nah, bagaimana? Apakah dibolehkan nanti wakil kepala sekolahnya yang diberangkatkan gitu? Itu mungkin satu permohonan kerjasama, 2 pertanyaan dari ke Pak Iwan. Terima kasih. Baik. Turun Pak Didin. Mangga Pak Iwan. Baik Pak, ini saya bacakan terkait dengan tugas dan fungsi pimpinan Dikdasmen dan PNF PWM Pak. Yang pertama, membentuk panitia lokal kegiatan Diksuspala. Yang kedua, menyiapkan tempat dan fasilitas pendukung kegiatan Diksuspala. Yang ketiga, menugaskan kepala SMA, SMK, MA, Muhammadiyah di lingkungan wilayah masing-masing untuk menjadi peserta kegiatan Diksuspala yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen dan PMFP Muhammadiyah. Kalau untuk SD, SMP mungkin oleh Dikdasmen daerah ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan Diksuspala pada Majelis Dikdasmen dan PNFPDM dan PCM dan sekolah-sekolah madrasah Muhammadiyah yang ada di wilayahnya. Yang kelima, mendukung pendanaan bagi peserta Diksuspala SMA, SMK di lingkungan wilayah masing-masing. Itu yang ada saya baca dari ketentuan tugas Majelis Dikdasmen dan PNF PWN. Untuk kepala sekolah yang kemungkinan besar sudah atau akan sebentar lagi diganti karena purna bakti, saya kira itu kejadiannya hampir mirip sama dengan apa yang terjadi di Pekanbaru dan wilayah-wilayah yang lain. Nah itu kelihatannya memang ada kebijakannya di pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Pak. Kalau misalkan PP Dikdasmen itu kan mewajibkan semua kepala sekolah yang masih aktif Pak. Yang masih aktif wajib ikut. Nah, itu ketentuannya Pak. Namun dengan berbagai pertimbangan banyak juga yang mengambil kesimpulan bahwa kalau yang hanya tinggal 6 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu Pak ya, 1 tahun lagi, itu banyak berkesimpulan lebih baik menugaskan yang memungkinkan untuk jadi penggantinya gitu Pak. Sehingga efektif gitu Pak untuk pelaksanaan ini. Itu ada juga yang menyimpulkan seperti itu dan kemarin ketika disampaikan pada ketua PP Dikdasmen itu diserahkan kepada pimpinan daerahnya Pak. Pimpinan di daerahnya masing-masing. Kalau memungkinkan untuk dan memang pasti bahwa yang menggantikan itu akan menggantikan kepala sekolah tersebut, saya kira itu mungkin bisa menjadi alternatif pilihan Pak untuk didaftarkan begitu. Tapi ketentuannya tetap dalam ketentuan yang umum itu adalah kepala sekolah yang sedang dan aktif menjabat gitu. Itu mungkin Pak jawabannya Pak. Ya, nuhun Pak Iwan. Begitu mungkin Pak Didin ya, jelas. Baik,
selanjutnya masih ada waktu mungkin beberapa menit lagi untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Enggak, Bapak Ibu, apakah sudah cukup? Jika cekap Pak Iwan ya. Saya dari nu ngacung. Terus jelas sih kan Pak. Ya. Detail juga Pak. Oh iya, ada sedikit usul Pak. Usulan. Iya Pak. Oh silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Ini Pak, untuk kalau bisa, untuk form isiannya supaya ini mungkin dari wilayah ya, tentang kesiapan untuk mengikuti Diksus Pala, supaya kami bisa memaksa kepada sekolah-sekolah. Ya. Form isiannya secepatnya dikirim. Ya. Gitu. Ya. Baik. Ya. Siap-siap Pak. Nanti disampaikan Nuhun masukannya. Ya, Terima kasih Ya. masukannya. Ya. Ya. Cukup mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi. Cekap. Kita lanjut ya. Surat undangan dan surat menyuratnya saja ditunggu. Ya. Nuhun. Siap. Alhamdulillah susunan acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan acara Diksus Pala ini bisa berjalan dengan baik dan memberi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sebagai moderator. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.